Ramai diperbincangkan para netizen di media sosial seperti Twitter. Di lini masa, para netizen yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan hashtag #SaveKPK. Masyarakat di dunia maya meyakini bahwa penangkapan Bambang erat kaitannya dengan penanganan kasus Komjen Pol Budi Gunawan di KPK. Sebagian besar menyayangkan insiden yang terjadi pagi tadi, sebab menurut netizen, kekisruhan ini bisa mengancam penanganan kasus korupsi di tanah air. Lalu bagaimana dengan perkembangan terbaru dari kediaman Bambang Wijoyanto? Kita bergabung dengan reporter TV One, ada Khairunisa di sana. Nisa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Bayu, Dita dan juga pemirsa, sampai dengan sore ini pasca ditangkapnya Bambang Wijoyanto pagi tadi, kami memantau aktivitas di kediaman dari Bambang Wijoyanto masih terpantau normal. Hanya saja memang di area belakang dari rumah Bambang Wijoyanto saat ini dipenuhi oleh sejumlah awak media yang terus menanti informasi terkini dari pihak keluarga. Siang tadi kami juga sempat berbincang dengan istri dari Bambang Wijoyanto, Ibu Sari Indra Dewi, dan ia memamparkan sejumlah cerita kronologis terjadinya penangkapan terhadap suaminya Bambang Wijoyanto. Sekitar pukul 6 pagi tadi, Bambang Wijoyanto bersama dengan putri keduanya mengantarkan putra bungsunya ke sekolah yang jaraknya sekitar 2-3 km dari kediamannya. Kemudian setelah mengantarkan putra bungsunya ke sekolah, di tengah perjalanan pulanglah terjadi penangkapan. Sejumlah anggota polisi dari tim Bareskrim Mabes Polri mendatangi Bambang Wijoyanto, kemudian langsung membawanya ke Bareskrim Mabes Polri. Artinya putri keduanya pun ikut serta ke kantor Bareskrim Mabes Polri saat itu. Kemudian sebelum siang, putri keduanya sudah kembali lagi ke rumah dengan diantar oleh sejumlah anggota polisi dan dengan membawa surat penangkapan. Artinya surat penangkapan tersebut diterima oleh istri dari Bambang Wijoyanto melalui putri keduanya. Dan tadi istri Bambang Wijoyanto juga menceritakan kepada kami bahwa pagi tadi ia sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan Bambang Wijoyanto. Tidak banyak yang disampaikan oleh suaminya, hanya saja Bambang Wijoyanto meminta untuk segera mengantarkan sejumlah barang keperluannya seperti baju, obat-obatan, dan makanan. Mengingat memang saat penangkapan pagi tadi, Bambang Wijoyanto belum berpakaian rapi, artinya memang masih menggunakan sarung, baju koko, serta peci, dan kemudian langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. Dan sampai dengan sore ini kami melihat aktivitas dari anggota keluarga masih normal, dan istri dari Bambang Wijoyanto pun terlihat cukup tegar dalam menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Dan sampai saat ini pihak keluarga belum melakukan langkah-langkah berikutnya karena pihak keluarga memberikan atau menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum maupun KPK dalam penanganan kasus penangkapan Bambang Wijoyanto ini. Dan sampai saat ini pun kami juga belum mendapatkan informasi terbaru dari pihak keluarga apakah memang sejauh ini sudah ada kembali komunikasi dengan Bambang Wijoyanto. Tapi memang kami juga tadi sempat melihat ekspresi kondisi dari anggota keluarga. Mereka terlihat cukup tegar dalam menghadapi situasi ini, dan istri Bambang Wijoyanto pun mengatakan ini sudah menjadi konsekuensi dari pekerjaan suaminya dan siap menghadapi kondisi terburuk sekalipun. Itu sementara yang bisa kami kabarkan dari kediaman Bambang Wijoyanto. Bayu, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Harunisa, laporan Anda langsung dari Depok, Jawa Barat. Ya, pemirsa, penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Polri diduga terkait laporan palsunya pada persidangan sengketa pemilu kada di Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 silam. Dalam program Jakarta Lawyer Club 4 Oktober 2011 silam, seorang saksi mengaku Bambang Wijoyanto yang dulunya masih menjadi pengacara sempat terlibat dalam rekayasa persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tadi bahwa kasus ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena kita sendiri ada beberapa orang, ini saksi juga ada saya bawa di sini, saksi yang di Mahkamah Konstitusi yang saya cari juga, betul ada 3 orang di sini.
Terus Nggak, dia incumbent. Dia incumbent, jadi belum dilantik. Iya, maksudnya saksi kemari, ya apa dilatih juga untuk kemari? Apa? Tadi kan dia saksi ke MK dilatih. Ada Untuk dilatih saksi juga. di sini, Ada dilatih nggak juga sama untuk pengacara atau siapa itu? Iya. Pak Bambang Wijayanto, Pak. Pak Bambang. Bang Karni itu yang mau saya tanya Bang. Siapa? Interupsi Pak Karni. Pak Karni, interupsi Pak Karni. Siap, Bambang Wijayanto. Pak Karni, saya interupsi. Maaf Bapak, saudara sekalian. Bapak dari mana dulu? Dari Kalimantan Tengah Pak. Enggak, Kebetulan Anda sebagai apa? Saya perwakilan masyarakat Kabupaten Kota Barat, Kalimantan Tengah. Anda saksi juga? Bukan Pak. Jadi kita menyampaikan gejolak imbas dari keputusan MK itu terjadi apa di Kabupaten Kota Barat. Nah, Kita akan langsung menuju ke gedung KPK karena saat ini tengah dilakukan keterangan pers dari Ketua KPK Abraham Samad. Kita dengarkan apa yang disampaikan langsung oleh pimpinan KPK. Kepada KPK, pertama-tama atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya para tokoh masyarakat, teman-teman LSM, dan seluruh elemen masyarakat yang terus berjuang bersama KPK. Kami tahu bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini pastilah kami tidak dapat membalasnya. Tapi yakinlah apa yang kita lakukan di KPK selama ini adalah sesuatu yang berguna untuk bangsa dan negara. Teman-teman yang saya cintai, semalam terakhir saya sama Pak BW sampai jam 10 malam ketika beliau ingin menjenguk Abdi Sleng. Saya memang sudah punya firasat lain, makanya saya bilang sama Pak BW, saya temani Anda. Dan sesampainya di rumah sakit, kita banyak bercerita, dan ada sesuatu hal yang memang menurut saya ini mungkin Pak BW sudah merasa bahwa mereka akan menjadi target sama dengan saya. Dan ada hal-hal yang menurut hemat saya yang sulit saya lupakan ketika dia bilang, Pak Bram, ini malam mungkin malam terakhir buat kita. Tapi percayalah bahwa kita di KPK apapun yang terjadi, kita akan terus tegar. Masih banyak pekerjaan rumah yang akan kita lakukan. Dan percayalah, kesaliman tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Karena kebenaranlah sesungguhnya akan tampil pada suatu saat. Dan saya ingin katakan bahwa apa yang terjadi pada hari ini yang menimpa KPK adalah sebuah kesaliman yang tidak bisa dibiarkan sama sekali. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau Anda masih mencintai kebenaran, Anda masih mencintai KPK, dan Anda masih mencintai pemberantasan korupsi Indonesia masih terus berjalan, marilah kita bersama-sama menggalang kekuatan, berpadu, bersatu, untuk terus meneriakkan ketidakbenaran yang sedang menimpa KPK. Dan insya Allah, suatu ketika lambat laun kebenaran akan tampil mengalahkan kesaliman yang sedang dialami KPK. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi sudah ada satu pertanyaan, mungkin ada yang lain. Kita bagi 3 pertanyaan, silakan yang belakang ditujukan kepada siapa. Saya mau bertanya ke Pak Bram. Ini soal peristiwa yang menurut saya peristiwa ini kan lepas dari pengamatan publik Pak Bram, karena tadi malam seingat saya jam 10 saya masih sempat bertemu dengan Pak Bambang Wijayanto terkait dengan beberapa kasus, dan pada saat itu seingat saya Pak W baru keluar dari Cina. Coba kita akan karena ini kan peristiwa yang menurut saya tepat dari pengamatan kita. Apakah pada saat itu dan besok, karena yang menangkap adalah polisi, dan saya tahu polisi di intelijen yang luar biasa. Apakah sejak awal Pak Abraham dan Pak Beliau sudah merasa diintai atau diikuti oleh pihak kepolisian? Karena ini peristiwa yang menurut saya tidak mungkin tidak hanya
dan 30 ada peristiwa sebelumnya yang pasti itu pertama. Yang berikutnya saya ingin penegasan dari KPK tadi Pak Adnan di Ya, itu dia tadi adalah keterangan pers dari Ketua KPK Abraham Samad. Beliau juga sempat menitikan air mata sedikit begitu Bayu ketika Begitu menyampaikan emosional, Bambang Wijoyanto sehari sebelumnya sempat menyatakan kepada Abraham Samad bahwa ini merupakan hari terakhir ya begitu bersama-sama berada di KPK. Tadi juga Abraham Samad menyatakan bahwa ini adalah bentuk kezaliman kepada KPK dan mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk bersatu untuk melawan kezaliman yang sudah diderita oleh KPK pada saat ini. Ya, jadi kalau memang masih terus ingin memberantas korupsi, dukungan masih akan tetap terus akan ditunggu oleh pihak-pihak di KPK begitu ya. Ya, dan sekitar pukul setengah satu siang tadi, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Roni F. Sompi memberikan keterangan persnya atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Penyidikan sedang berlangsung. Sekarang ini tersangka BW masih sedang diperiksa sebagai tersangka dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka. Ya, jadi kalau sudah selesai, saya akan sampaikan pada kawan-kawan. Kalau sudah selesai, ya. Jangan bertanya yang belum dilaksanakan. Tanya dulu yang sedang dilaksanakan. Ini kan pemeriksaan tersangka. Nah, itu saya sampaikan pada kawan-kawan, ya. Benar nggak Pak, BW saat ditangkap sempat melakukan perlawanan Pak? Tidak ada, malah sudah di-share itu di media sosial, ya. Penangkapan itu sangat manusiawi, dijelaskan surat-suratnya yang menjadi dasar, beliau juga welcome, kemudian dibawa ke Baris Krim Polri. Jadi tidak ada penangkapan yang tidak manusiawi, ya. Apalagi beliau kan seorang pejabat, ya. Pak, kan sebagai saksi dulu Pak sebelum ditangkap Pak. Alasan ininya apa Pak? Tapi sama anaknya Pak ya, Ditahan itu. Jadi tersangka itu langsung ditahan. Benar nggak Pak itu? Tadi saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, dasar pemeriksaan terhadap tersangka itu memenuhi 3 alat bukti yang sah. Keterangan saksi, ya, lebih dari 2 orang, keterangan ahli 2 orang, alat bukti surat berupa dokumen, itu juga sudah terpenuhi, sehingga pemeriksaan tersangka itu bisa saja dilakukan dengan penangkapan, ya, tidak perlu harus melalui sebuah pemanggilan. Artinya langkah ini langkah sesuai dengan hukum acara pidana, proporsional, ya, dan itu dipertanggungjawabkan oleh para penyidik dipimpin oleh Kabar Reskrim Polri, sangat proporsional. Informasi lainnya mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Survei saya, 80% orang minum Kuku Bima Energy. Tahu dari mana, Cak? Jangan mikir berat-berat. Otakmu bisa bocel-bocel. Lihat, Chris John, Doni Kusuma, Ade Rai. Sudah 10 tahun minum, banyak rasanya. Terus yang 20%-nya lagi? Minum Kuku Bima Energy juga, setiap hari, kayak saya. Terus hasil surveinya piye? Jangan banyak nanya, minum langsung. Mau otakmu bocel-bocel? Mau. Spill aja lah, mau bocel? Mau minum. Advan Android Star 5 merekam momen lebih tajam dengan kamera